Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, jumpa lagi dengan saya Arustia Pramono. Kali ini kita kedatangan tamu di podcast studio Energi Matuda. Nah, kali ini di sini semuanya sudah lengkap untuk sekolahnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Meskipun ada kekurangan dulu ya, yang memang kosong, tidak ada. Selamat datang dalam kali ini dari tingkat kedua. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan kopi bersama podcast studio dari tingkat kedua. Bagaimana kalau kita dari Alhamdulillah. Semangat? Pak Amir semangat kali? Semangat. Menunggu semangat. Bolehlah? Diberi? Semuanya semangat. Luar biasa. Semuanya kelihatannya berseri-seri dan kondisinya sudah siap. Berseri-seri berarti masih ada tenaganya ya. Semangat dari semuanya. Oke. Topik kita pada hari ini Bapak semuanya kita bersama kemarin hanya satu kita besar ya satu. Nah sekarang kita ambil suasana yang berbeda, yaitu menggabungkan atau bersama-sama atau posisi kelompok dengan seluruh guru baik itu di kelas maupun guru makro yang ada di pemerintah kemudian. Nah, meskipun nanti posisinya kelompok, ini secara bergantian, nanti bapak ibu semuanya akan berkoordinasi, tapi dalam kondisi bersama-sama. Untuk topik kita adalah masih sama, yaitu mengenai kolaborasi dan kepemimpinan guru. Nah, dari siapa dulu ya? Dari Pak Habib dulu atau dari Ibu mana dulu? Pak Habib dulu ya? Nah, dari Pak Habib, oke. Dari Pak Habib mengenai kolaborasi. Apakah Pak Habib mengalami kesulitan dalam rangka kolaborasi yang Pak Habib ini? Kolaborasi yang Pak Habib kembangkan apakah mengalami kesulitan? Saya dalam kolaborasi sudah bisa, cuma ini memang perlu adanya strategi komunikasi secara intens. Dan kita lebih menjadi teman dulu supaya untuk kita akan kita bicarakan khususnya di Oke. Berarti masalah kolaborasi berkaitan dengan komunikasi yang lebih mendalam. Nah, Pak Habib akan menunjukkan dalam hal ini mungkin karena Pak Habib gendernya adalah laki-laki akan melakukan kesulitan mungkin bercakap-cakap dengan bola atau berdiri atau berdiri atau bermatia mungkin langsung ungkapkan dari hati lu bukan saja nggak apa-apa Pak Habib. Hati itu bukan ya, tapi kita dilaksanakan dengan apa ya? Kesulitan kalau kesulitan ada itu mungkin atau gimana lah, silakan diungkapkan saja. Ya ini kita sama ada itu ya kalau mengatakan tapi berat diri seperti ya sehingga menggambar ya gambar kolaborasi yang kolaborasi ya dekatkan. Oke, berkaitan dengan kepemimpinan Pak, apakah dari kepemimpinan ini sudah atau semuanya yang tahu ya, semua tahu ya mengenai kemudian menggerakkan, kemudian membimbing, kemudian terus komunikasi. Apakah dari tempat ini pasti mengalami kesulitan? Contohnya ya, dalam hal membimbing ini nanti juga untuk dari bersama-sama, makanya kita bersama-sama. Misalnya membimbing itu adalah belajar di kelas. Nah itu kan ada yang namanya pemanfaatan TK. Nah itu silakan diungkapkan sendiri. Kalau nah tidak menjadikan masalah. Itu nanti dikeluarkan. Nah silakan nanti mencoba. Itu ya. Nah dari Pak Habib, dari kemampuan kepemimpinan, kepemimpinan guru, dari indikator yang mana yang Pak Habib menguasai atau belum maksimal, silakan Pak Habib. kalau
dari kita itu kurang banget lah. Ya, ya. Jadi katanya Ulang ya, ulang. Oke, berarti mengenai kepemimpinan guru berkaitan dengan TK, pemanfaatan TK di dalam kelas atau berarti di pembelajaran di kelas. Yang lain, Pak Hakim, mungkin tadi yang pernah saya ungkapkan mungkin yang kepemimpinan guru dari pembinaan dari mengelola siswa, pengelolaan siswa di kelas, maksudnya ya. Oke, ya. Nah, sudah mulai ini saya tangkap berkaitan dengan itu Pak Hakim. Nah, kira-kira Pak Hakim, nanti semuanya berapa ya berarti ya? Kira-kira dari percakapan ini Pak Hakim, apa yang ingin Pak Hakim dapatkan? Tapi Pak Hakim yang suka nih berkaitan dengan kolaborasi, wah saya mau ketemu kewok atau saya lagi tidak. Atau kalau begini lah, aku ini mau begini tidak ada atau begini bukan yang misalnya. Nah, kira-kira yang Pak Hakim harapkan dari percakapan nanti nantinya seperti apa itu seperti apa? Ada lagi. Ini kan kita ini dimulai dari kita mencoba juga bagaimana untuk kita menerapkan bersama dan kita terus bagaimana supaya manajemen atau bisa memberikan apa ya solusi itu intinya kita bisa saling buka lah. Kita bisa komunikasi maksudnya ya Pak. Untuk menerapkan sistem pembelajaran di Indonesia yang lebih baik seperti apa dan bisa barang yang lebih enak dan ini mungkin saatnya iya. Nah, sama-sama ya. Jalan. Oke. Berarti sudah mulai ada kesabaran ini Pak Hakim. Ada kekurangan komunikasi, ada kekewo, kemudian pembelajaran yang terikat tapi belum jelas ya belum. Nah, Pak Hakim jujur ini ya. Tapi jelas Pak Rikuhnya. Riku kolaborasi, Rikuhnya itu kemudian terikannya. Berarti dari kepemimpinan dulu Pak Hakim. Hasil yang diinginkan seperti apa kalau dari kesempatan kita kali ini? Kalau hasil yang diinginkan adalah kita dulu kan harus sudah kalau kita sebagai guru ya diharapkan nanti semua guru punya inisiatif masing-masing, punya apa ya semangat yang baik, punya motivasi untuk berinovasi untuk masuk dengan tanpa harus disuruh atau bagaimana lah ya, hanya harus ada inisiatif dari masing-masing kita semuanya. Oh iya itu kemauan kita lah. Oke. Ya, siap mandiri dan berkembang. Oke. Berarti sudah ada tujuan dari Pak Hakim dari percakapan ini ya. Tadi supaya komunikasi lebih cair mungkin ada bahasanya ya. Kemudian sudah dari kekewo, kemudian selanjutnya yang kemungkinan dulu Pak Hakim bisa menguasai lainnya ya. Lebih berinovasi, lebih memahami belajar mungkin ya. Oke. Kemudian sekarang Pak Hakim, situasi sekarang itu seperti apa? Komunikasi, kemudian kepemimpinan dengan seorang guru, itu sekarang bagaimana? Kalau komunikasi dengan anak-anak itu tetap baik, tapi menyambut ke permasalahan yang merujuk pada bagaimana kita mau maju aturan. Nah itu belum terbuka ya. Terus nggak terbuka mungkin ya. Masih ada pintu satu lagi ya. Nah itu terus jadi. Kemudian apakah yang kepemimpinan dulu gimana situasinya Pak Hakim? Sekarang kemampuan Pak Hakim misalnya. Misalnya kalau kemampuan ya siaplah berbeda. Meskipun ada tadi yang di lapangan depan. Nah, seperti itu ya apalagi sebelum bapak hiburan kan kondisinya kurang dulu ya. Teman itu juga menghambat juga bagaimana pemilihan orang dulu kan jadi terhambat itu karena langkah yang seharusnya mau kita ambil kan karena double otomatis juga membuat terforsir ya. Oke ya, ditangkap lah ya. Nah, dari kolaborasi dan kepemimpinan ya Pak Hakim, tadi masalah-masalah Pak Hakim sudah diungkapkan nih. Nah, kira-kira apakah semuanya itu mempengaruhi
mempengaruhi kolaborasi dan kepemimpinan guru pada umumnya. Pengulangan pakat itu mempengaruhi sekali. mempengaruhi ya. Nah, itu nah, sekarang situasi yang diinginkan itu seperti apa Pak? Kalau situasi yang diinginkan ya Dari masih dikaitkan kembali ya kolaborasi dan kepemimpinan guru. yang saya harapkan ini walaupun kita kekurangan guru, saya menginginkan Dari kondisi Pak Akil. dari kondisi Pak Akil. Ya. yang diinginkan dan Ya, dari tadi ada yang kurang dan sebagainya. Nah, situasi yang diinginkan Pak Akil itu seperti apa? Kalau situasi yang diinginkan, ya saya pikirnya SD ini normal lah, artinya guru disertai. Jadi sebenarnya ya, saya bisa melakukan tugas jelas itu bisa lebih baik. Itu, ya, terus kepingin saya ya, saya juga dari sendiri kepingin merubah lebih baik lagi untuk bisa mengembangkan supaya bagaimana saya bisa mengembangkan kepada siswa menjadi lebih baik, ya, bisa mengajarkan hal apapun intinya lebih baik lah, lebih baik. Berkaitan dengan mungkin kolaborasinya, komunikasi mungkin ya. Nah, komunikasi kan tidak ada dengan guru. Dengan guru itu kadang ya seperti itu. Ya, saya juga ingin lebih baik, lebih baik untuk berkomunikasi dengan teman-teman, teman guru ya. Tidak ada teman ya. Ya, Dengan ada orang teman dari sini supaya kita teman-teman bagaimana dengan siswa, dengan wali siswa, supaya ada apa ya namanya, benar-benar ada keterkaitan seperti itu, ya benar-benar itulah saling mengisi, saling apa membantu dalam proses belajar anak, karena tujuannya kan terfokus untuk siswa lah, segalanya hanya untuk siswa, untuk siswa. di situasi yang diinginkan seperti itu Pak Akil ya. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat itu nanti bisa terwujud Pak Akil? Dari kekurangan pendengar tadi, ya kira-kira yang bisa membuat itu nanti bisa terwujudkan itu seperti apa Pak Akil? Nah, karena terbatas dulu yang saya inginkan ya ini karena dengan kondisi permasalahan yang dominan tadi. Nah, ya kekurangan tadi seperti yang dijelaskan. ya dengan kekurangan saya itu saya harus apa ya memutuskan diri untuk bisa memecahkan masalah yang ada di perguruan. Jangan dulu baru ke yang lain dulu. Jangan dulu misalnya tadi acara kolaborasi komunikasi, kemudian TIK, misalnya itu. Kira-kira apa yang bisa membuat itu nanti membuat terwujud? Yang jelas saya harus lebih banyak belajar lagi. Dari TIK mungkin saya harus lebih banyak menguasai. Dari kolaborasi komunikasi lagi Dari itu. kolaborasi komunikasi dengan teman-teman harus lebih saya perbaiki bagaimana saya bisa melakukan komunikasi yang baik dengan teman-teman. Dari diri saya, Dari diri saya, Iya. Oke, ya. Pokoknya ketika mungkin harus bisa mendekatkan serius apa ya? Oke. Nah, dari semuanya itu Pak Akil, saya Pak Akil supaya Pak Akil bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan itu tadi berdasarnya luas itulah ya, dalam bisa memecahkan masalah Pak Akil. Nah, ya silakan Pak Akil. Ya, kalau pada diri sendiri sih, Ini Pak Akil. karena kemampuan saya memang sangat kurang. Iya, terus apa gagasannya untuk itu supaya nanti ini dengan bisa apa namanya ya mengatasi atau bisa mengatasinya ya tantangan itu. Saya punya gagasan, hanya memang sudah berjalan. Tentang berkaitan masih sama ya Pak? Iya. Berkaitan dengan dulu ya. Nah, saya yaitu saya sudah melakukan hal yang memang saya temukan ketika saya mengajar kelas. Oh iya, Ini saya temukan diri dan memang benar-benar saya berusaha untuk menyelesaikan. Ini saya temukan pada diri seorang anak yang memang secara kemampuannya memang di bawah lah. Nah, itu kan memang saya rasa menyulitkan bagi saya sendiri untuk memberikan materi dengan sebuah materi saya berikan kepada semua teman-teman, tapi salah satu anak itu
memang benar-benar ketertinggalannya memang. Nah, berarti harus membimbing siswa dalam belajar. Itu jangan. Nah, caranya gimana? Ketika itu saya lakukan, saya coba, memang ya ada perubahan lah. Saya berikan anak itu memang tugas mandiri tersendiri. Terus saja saya tugas, lama-lamaan memang dia ada perhatian. Ini ketika yang lain memang sudah bisa menyaksikan dan anak tersebut belum bisa menyaksikan, saya berikan terus mandiri. Saya itu berarti berkaitan dengan apa Pak? berkaitan dengan proses belajar berarti metode atau metode. Nah, metode dari Metode seperti apa yang saya namakan itu ya, karena metode pendekatannya itu metode ini, karena ini apa ya? Kontinu secara pribadi, pokoknya membedakan dari siswa yang lain itu ada porsi tersendiri secara benar secara itu. Ini kita mulai khusus kurikulum merdeka ya, secara khusus ya, penanganan itu berdiferensiasi juga. Iya. Jadi bedakan Benar-benar ada perubahan. Ya, kayak itu. Nah, itu langkah yang membimbing siswa dalam membelajar atau belajar ya. Kemudian minta ikatan di Pak Afif. Nah, gagasannya. Kalau gagasan saya untuk saya selain untuk diri sendiri loh. Iya. Saya kepingin semua teman-teman mahir supaya bisa sempurna lah kita berkolaborasi. Misalkan dalam mengharap PMM apa kan kalau semuanya bisa kan otomatis cepat ringan karena semuanya bisa. Nah, saya kepingin mungkin di waktu-waktu luang ya jam-jam kosong lah intinya jam 10 bulan itu ada latihan bareng-bareng. Ya, itu. Mengerjakan bersama mungkin ya. Mengerjakan bersama tapi yang latihan semua pegang laptop. Oh iya. Jadi seperti itu. Ini seperti itu supaya ayolah. Oh iya. Orang yakin atau orang nanti kalau bisa saya merasa diri saya juga dari nol. Iya. Datang ke sini nggak tahu sama sekali itu laptop. Saya paham itu Pak. Yang lain mungkin dia tetap bisa. Oke. Berarti Pak Afif sudah punya gagasan bagi sendiri berlatih ya ini. Iya. Juga berkeinginan karena kita di sekolah yang sama, kemudian dalam naungan yang sama, kemudian visinya juga sama. Nah, itulah kenapa coaching yang selanjutnya ini kita bersama-sama supaya ada antara pemikiran satu dengan yang lain. Oke, Pak Afif, sudah mulai ada gagasan yang muncul. Nah, kira-kira Pak Afif, apa yang harus disiapkan begitu Pak Afif? Jelas laptop. Sudah berapa ya Bu ya? Nah, untuk mobil sudah ada ya? Gue udah ada loh ya? Oh, dalam kali ada. Laptop ya, tetap ya, mungkin disiapkannya jangan salah ini sudah punya semua Pak Afif. Jelas banyak saya sendiri memang dari benar-benar ya. Mungkin nanti kalau memang yang lain pun belum memahami ya, kita belajar dari yang dasar dulu lah. Mungkin ya, nulis ya. Dan Excel lah ya. Berarti ini yang di Pak Afif. Aku udah punya semua ini ternyata. Tanpa disadari sudah punya semua. Tadi dengan mengatakan harus disiapkan laptop. Disiapkan di mana? Di rumah, di sekolah? Di sekolah Pak. Di sekolah. Berarti yang punya di bawah punya. Yang punya di bawah. Oh iya, oke. Ya, oke. Nah, apa yang bisa memastikan itu nanti bisa berjalan? Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Oke. Harus dilaksanakan sesuai bisa berjalan. Oke, mantap. Nah, oke. Dari kesemuanya yang tadi Pak Afif ungkapkan, kira-kira apa kriteria yang Pak Afif inginkan? Yang pertama, kita adalah dari masalah tadi ya Pak Afif ya. Dari masalah tadi, masalah dari Pak Afif dulu. Kriterianya bagaimana Pak Afif? Kalau dari masalah dari membimbing tadi kurang, maksudnya terus dari TIK nanti kriterianya bagaimana? Ya dari sendiri saya butuh kesempurnaan untuk diri sendiri. Oh iya. Saya ingin menguasai. Saya adalah seorang guru, maka saya harus wajib bisa mempelajari materi apa yang akan disampaikan. Itu dari diri sendiri. Wajib saya harus bisa untuk apa? Dan kenapa saya harus bisa? Maka saya harus belajar lah. Ini dari diri saya sendiri juga. Berarti
kriterianya Pak Kabir dari yang tadi belum mampu harus bisa harusnya ya. Itu kriterianya. Kemudian yang TIK juga seperti itu ya, seperti itu. Harusnya bisa. Mantap, Pak Kabir. Dari sesi percakapan itu, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Kabir setelah sesi ini? Ini kita percakapan coaching ini bersama-sama, saling mendengarkan nanti. Ya, mungkin yang setelah sesi ini pembicaraan ini, saya kepingin yang pertama dari TIK itu benar-benar pelaksana. Jangan dulu, ini jelas belajar lah, tapi bersama-sama maksudnya ya sama, betul ya, itu belajar dari diri sendiri. Tidak hanya TIK-nya ya, tidak hanya TIK-nya. Nah, kira-kira kapan Pak Kabir atau siapa yang perlu dihubungi mungkin? Jelas semua. Kalau ada di sini katanya mau dihubungi semuanya. Di WA atau gimana nih Pak? Atau hanya di WA atau gimana ini? Begitu juga mau nih, ya tunggu ini ya kan? Gimana nih? Langsung. Oh tatap-muka. Tapi kami ya bersama-sama ya. Jangan berdua bahaya. Biasanya katanya kalau berdua ya cuma ya. Tapi setan. Ya makanya kadang kalau ya perlu banyak orang ya. Nah maka dari itu ya coachingnya ini mungkin ranahnya itu situ lah ya. Kan ini hanya berdua dengan Bu Fitri, Bu Ella ya. Aku nyatanya setan lah. Berarti Pak itu kemarin setan ya? Enggak ya? Bercanda ya. Oke. Siapa yang perlu dihubungi semuanya udah? Kapan? Nah ini kapan belum terjawab Pak Kabir. Nah kalau kapan itu memang mungkin ya sambil berjalan kita ya. Makanya sekarang ini ya. Kalau menurut saya, kapan? ini kan masih ada waktu sisa bulan Ramadan ya. Iya. Dan waktunya kan masih kosong. Segera saja. Segera ininya ya. Segera. Oke. Kita laksanakan lah. Segera kita laksanakan. Oke. Nah, bagaimana Pak Kabir nanti bisa memastikan itu bisa berjalan? Bagaimana? Ya perusahaan lagi, perusahaan main. Berhenti lah, bisa bagus mantap. Nanti kan untuk memastikan itu nanti bisa berjalan itu gimana? Ayo Pak Kabir silakan. Ya kita agendakan. Memastikan kita belajar kita agendakan segera mungkin. Oh diagendakan ya. Mulai dari siapa dulu Pak Kabir? Mulai dari siapa dulu Pak Kabir? Untuk mengagendakan kegiatan. Iya. Jelas dari saya. Dari Pak Kabir, oke. Sudah mulai loh. Iya, sudah mulai. Oke. Ya, saya kepingin bagaimana yang para ibu-ibu. Ya komunikasinya Bu Ella ya. Menarik tuh ya. Jadi banyak tuh, dan mungkin Iya. Oke. Kemudian Pak Kabir, siapa yang kira-kira mau Pak Kabir minta dukungan? Siapa? Yang jelas kalau yang saya minta itu adalah untuk berjalannya nanti. Ya, caranya. Kalau nggak benar, bersama yang ini. Ada kerjasama saya, Mas Bagus dan Bu Ella karena. Bu Ella, begini gimana ini? Untuk menjadi moderatornya, pembimbing bareng-bareng. Dan kemudian nanti Bu Fitri, Bu Tuti dan Bu Maja ikut. Oke. Berarti semua ikut. Iya. Oke. Kira-kira Pak Kabir. Dari percakapan ini Pak Kabir nanti ada kesimpulan dulu ya. Ini satu ya. Kesimpulannya apa Pak Kabir? Kesimpulannya dari percakapan coaching kita kali ini Pak Kabir. Kesimpulannya bahwa percakapan ini saya harap bukan hanya sekedar percakapan belakang, tapi dari Pak Kabir loh ya, dari Pak Kabir. Dari saya. Ini dari Pak Kabir. Iya. Dari saya. Dari Pak Kabir ya. Saya mengutarakan dari hati saya ya. Iya, dari hati dengar aja ya. Mumpung ini ketemu terbuka ya. Oke. Nih, ya jalan-jalan memang dari diri saya. Ya, dari Pak Kabir ya. Kesimpulannya ya itu berharap banget saya bisa sendiri. Setelah adanya percakapan ini, saya dapat mengambil sisi baiknya untuk bisa mengembangkan diri saya. Biasa itu menjadi lebih mumpuni lah, menjadi seorang guru lah.
Nah, seperti itu. Ya lebih mantap. Terus saya ungkapkan diri yang benar-benar memang setelah ini memang pribadi caranya yang bisa ya bisa benar-benar melaksanakan melaksanakan di bisa terlaksana ya itu saya mungkin yang dimaksud Pak Faruk adalah dari kekurangan itu mau berubah kemudian mau bagaimana caranya bisa terlaksana bisa meningkatkan atau mengembangkan diri seperti tadi ya yang beliau katakan seperti itu. Oke, luar biasa Pak Kafir. Nah ini gilirannya siapa ini? Kayaknya Geser Kumardia, ya ujung-ujung oke mantap ya. Biar Kumardia tidak ngantuk mungkin ya. Oke, Kumardia. Kira-kira apakah Kumardia punya topik nih untuk kita bicarakan pada coaching kita kali ini bersama podcast SD Perguruan Kumardia yang berkaitan dengan kolaborasi kemudian kepemimpinan guru. Itu tujuan kita adalah kolaborasi dan kepemimpinan guru. Apakah ada berkaitan dengan indikatornya mungkin Kumardia? Ada yang masih perlu ditingkatkan lagi dari Kumardia mungkin? Kalau saya pribadi Pak, memang khusus saya pribadi memang banyak sekali kurang. Kira-kira dari kata apa Bu? Banyak sekali Pak, terutama tadi ketika kalau memang dari saya itu memang saya memang dalam membimbing saudara. Iya, pembelajaran yang menggunakan saya benar-benar belum bisa, tetapi dengan ketidakbisaan itu insya Allah saya membuka diri ya, entah itu nanti masukan dari teman, dari bapak khususnya, bapak-bapak sekolah melalui kebijakan yang bagaimana dan kami khususnya yang belum bisa dan belum paham bisa walaupun pelan bisa dengan cara membuka diri, belajar dan terus belajar agar paling tidak ketinggalan ataupun kita bisa lah seperti itu Pak. Mengalir gitu ya. Iya. Oke, berarti topik percakapan itu saja ada lagi Kumardia? Dia banyak sekali ya cara pembimbingan anak, cara dalam belajar mengajar, proses belajar mengajar. Khususnya saya pribadi Pak. Tetap masih belajar Pak. Saya belum apalagi dikatakan pintar ataupun pada itu jauh sekali. Sehingga setiap harinya kami terus belajar membuka diri dan membuka apabila ada masukan khususnya dari teman, dari keluarga, perguruan, dari bapak kepala sekolah, kami siap menerima saran atau kritik agar kami menjadi lebih baik lagi. Berarti sebetulnya tadi sudah menjawab ini pertanyaan kedua. Ini luar biasa, satu jawaban tapi satu jawaban tapi menjawab dua pertanyaan. Nah, jadi yang pertanyaan berikutnya tidak saya lombakan lagi ya, berkaitan dengan apa yang ingin Kumardia dapatkan dalam percakapan ini sudah dijelaskan tadi ya, luar biasa. Nah, kemudian Kumardia, ini seperti apa Kumardia? Tadi yang seperti dengan ungkapan tadi kekurangan dan lain sebagainya, situasinya seperti apa? Genting atau gimana? Kalau dikatakan situasi apalagi kita kategorikan seperti warna merah, hijau dan kuning itu saya sudah mendapatkan yang ada ada perhatian paling tidak saya harus berpikir bagaimana saya harus bisa mengubah diri saya pribadi dengan menerima masukan, saran ataupun sekaligus kritik agar saya lebih baik lagi dengan kemajuan zaman yang seperti ini, dengan kurikulum yang semakin saya katakan semakin canggih. Saya harus tidak ya terpuruk pada suatu tempat yang dikatakan saya harus berarti situasinya memang agak penting lah ya betul sehingga saya pribadi harus mengambil langkah. Iya. Apa yang mempengaruhi Kumardia untuk tadi supaya berubah? Ini dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Oh Iya. Sehingga saya harus berubah. Paling berat saya jangan sampai ketinggalan. Jawab. Kira-kira situasi yang diinginkan
diinginkan dengan masukan dari teman, mungkin kalau kolaborasi yang baik dari keluarga dari Partai Persatuan ini, pokoknya saya siap membuka diri untuk belajar dan terus belajar. Kira-kira apa yang membuat itu bisa terwujud? Kita buat komitmen pada diri, berawal dari diri kita ya, dengan keikhlasan, dengan komitmen seperti itu, dan ditopang satu kesatuan yang sangat kompleks, yang sangat harmonis, insya Allah itu bisa terwujud. Tapi berawal dari diri kita. Yang lain juga bisa nanti punya pemikiran ya. Makanya kita lakukan seperti ini. Kemudian gagasan apa yang untuk meningkatkan dengan melakukan pengaturan, jadi gagasan yang cemerlang tidak hanya umat kan bisa khusus umat tapi untuk semuanya. Nah, ini kan sudah ini sudah ataupun jadi semuanya nih dalam konteks ini. Menurut saya gagasan yang harus kita ambil pertama dari kebijakan kepala sekolah. Bagaimana? Kalau dari saya yang pertama saya harus mengambil sikap. Yang pertama itu saya membuka diri. Siap menerima masukan. Kembali lagi kepada kritik, saran apapun agar kami bisa paling tidak melemahkan ketidakbisaan saya. Dan saya mengharapkan masukan dari semua, terutama yang pada akhirnya di P3 itu. Saya sangat mengharap dan saya sangat berbelajaran dengan sabar sehingga semua bisa diatasi. Karena umat merasa kurang mampu dalam artian belum memadai, apakah umat itu cenderung diam atau gimana? Insya Allah tidak. Iya. Akan saya justru di sini ketidakbisaan saya akan saya sharing, akan saya ungkapkan. Apakah hanya sekedar sharing? Paling tidak itu dengan sharing kepada teman-teman, kepada bapak kepala sekolah ataupun satu-satuan di negeri Partai Persatuan ini, paling tidak saya telah mengutarakan ketidakmampuan saya, bagaimana langkah saya ke depannya dan bagaimana kebijakan dari sekolah untuk menanggulangi. Oke, kata umat sudah mulai mengungkapkan ini, Nah sekarang yang harus dilakukan umat sudah mengungkapkan cara umat apa yang akan dilakukan umat? Siap belajar. Itu ya. Tapi umat siap berperan, sudah berperan, siap. Oke, mantap luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Yang berkaitan dengan sarana-prasarana yang sesuai dengan atau berkaitan sekali dengan apa yang menjadi ketidakmampuan kami. Yang disiapkan apa yang lain? Dari tim rumah, dari alat ya. Iya, alat sudah, misalnya dari sekolah sudah menyiapkan diri kita. Pokoknya saya siap. Iya, paling tidak siap apa ini? ya. Saya belajar, saya belajar. Apanya ya? Bahasanya apa? Ya. Siapkan apanya ya? Mental, ya untuk paling tidak kita siap berkorban. Itu, ya. Meskipun belum makanya berkorban ya, tapi berkorban dalam artian waktu dan tenaga uangnya enggak waktu tenaga pikiran kayaknya itu sudah terjawab rumah luar biasa. Rumah sudah mulai menyiapkan itu, kemudian apa yang bisa rumah kita nanti bisa berjalan? Paling kita harus buat schedule. Seperti itu. Ya. Sudah ya, sudah dilakukan kali ya. Agenda. Perencanaan. Nah, itu sudah menyiapkan merujuk ke itu. Sehingga schedule. Dengan pembuatan schedule itu, paling kita harus siap dengan transaksinya.
Jadi gimana dulu? Paling tidak kriterianya kalau memang semua sudah bisa berjalan dan saya siap dengan dengan tidak ada paksaan dari saya pribadi dengan ikhlas siap belajar dan belajar agar semua dengan belajar dan terus belajar insya Allah akan membuat atau menjadikan saya berubah. Berarti kriterianya adalah nanti dari yang tadi semua tidak bisa akan terbuka belajar dengan ikhlas. Iya. Oke. Itu kriteria dari rumah. Oke. Sekarang setelah sesi ini, Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Tuhan setelah sesi coaching ini sama podcast dari 4 untuk ya. Kira-kira setelah sesi ini apa yang akan dilakukan Tuhan? Ya, apa yang sudah saya utarakan, insya Allah akan kami laksanakan dengan adanya podcast ini membawa perubahan bagi kita semua, terutama pada pribadi diri saya menjadi lebih baik lagi. Berarti setelah itu coaching dengan podcast ini ya Mas? Iya. Nah, kira-kira kapan kemudian siapa yang perlu dulu? Paling tidak secepatnya karena mengingat perkembangan zaman yang begitu cepat dan kami masih terpuruk dalam satu titik tidak bisa, sehingga dari titik yang tidak bisa itu akan cepat berubah. Yang pertama saya sudah barang tentu Bapak Kepala Sekolah karena yang ditularkan di sini dan terus ke teman-temannya. Oh itu harus karena kami belajar dengan Pak Afif. Ya kami akan belajar dengan Pak Afif dan Bumilat dan Pak Arif. Luar biasa. Kita mulai nih ada perencanaan ya. Bagaimana umatnya memastikan itu bisa berjalan? Pastinya kita harus siap. Intinya konsekuensinya itu harus siap dan semuanya harus ia sekata bergandeng tangan yang nanti imbasnya dengan belajarnya saya dan teman-teman yang sangat kondusif seperti ini, insya Allah semua akan bisa berjalan dengan lancar dan kata dipastikan semua akan berjalan. Luar biasa sudah terjawab. Nah, satu lagi Pak, siapa yang perlu mengambil dari sini? Yang pertama dari lingkungan sekolah, terutama satu tim, kolaborasi ini, ya. Sudah mulai terbuka ya dari semuanya ya. Sudah mulai mendengar ya pokoknya ya. Tadi yang paling menggelitik tadi memang dari Pak Agus, menggelitik tadi komunikasi. Kelihatannya belum terbuka tadi ya. Semuanya bisa diwujudkan dan umatnya berkaitan dengan umat ya. Coaching kita kali ini umatnya apa yang umatnya simpulkan tadi? Saya dapat menyimpulkan dengan adanya coaching seperti ini berarti apa yang kita rasakan, apa yang kita pendam selama ini, keluh kesah apa yang terjadi pada diri kita akan terjawab dan akan menjadi satu momen atau suatu langkah bagaimana agar mengubah diri saya pribadi, membawa perubahan. Momen supaya membuat berubah. Iya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari tengah-tengah. Oh, tengah-tengah ya. Biasanya begitu tidak. Siap ya. Ya, kemudian Pak Kamu juga tadi ya. Namanya. Oke. Bu Fitri, sehat Bu Fitri. Ya, luar biasa. Semoga Bu Fitri harga sehat dan keluarga Bu Fitri juga luar biasa. Nah, dari sesi podcast ini Bu Fitri, ini bersama-sama ini luar biasa. Ini saling mengetahui isi hati masing-masing. Juga saya tidak menjadi paranormal. Karena saya sok-sokan paranormal bisa melihat isi hati guru-gurunya. Padahal tidak bisa. Nah, dengan berbicara dengan berbeda dengan coaching, podcast, SDM Pak Guru-guruan, nah kita saling bergerak, mengungkapkan, merefleksikan kekurangan masing-masing. Itu tidak apa-apa oleh semuanya. Kita sedang
siap untuk melaksanakan sekolah penggerak. Sehingga saya harus bergerak cepat supaya dengan semuanya siap, gitu kan ya. Makanya kita melakukan coaching, terutama dengan coaching proses dan infrastruktur. Ide yang begini, oke. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan atau topik apa percakapan kita kali ini, Bu Fitri, silakan. Berkaitan dengan kolaborasi, kemudian kepemimpinan dulu maksudnya ya. Jadi saya ulang ya, Bu Fitri, berkaitan dengan kepemimpinan dulu. Di situ ada mempengaruhi, menggerakkan, kemudian membimbing, kemudian berkomunikasi. Nah, dari semuanya itu, apakah Bu Fitri mempunyai kekurangan atau merasa saya belum mampu nih, saya belum menguasai ini? Nah, jadi apa kalau kita lakukan? Silakan. Terima kasih. Tidak perlu malu-malu. Ini kami semuanya dibuka. Ini sudah doer, tadi itu juga doer, nah ini tidak begitu. Doer semuanya. Menurut saya dengan kekurangan. Ya, tentang pembelajaran. Tentang berkaitan dengan pembelajaran maksudnya apa? Metode atau aku gimana? Tentang penguasaan kelas atau mungkin apa ya, tentang pembelajarannya. Nah, berarti indikator membimbing itu pembelajaran di kelas. Oke. Dalam hal membimbing pembelajaran di kelas, berarti kan gimana begitu? Ya, itu saya bilang. Oh iya. Berarti gimana? Ya. Oke. Jadi kolaborasi mungkin Pak Kafi. Pak Kafi. Saya mau lihat begitu Pak Kafi. Ya, oleh kemudian. Maksudnya gini Bu Fitri, mengenai kolaborasi Bu Fitri, apakah Bu Fitri mengalami kesulitan? Kolaborasi berarti bekerjasama secara produktif, saling membantu produktif, berkontribusi. Apakah Bu Fitri selama ini masih kesulitan? Ya, selama ini masih kesulitan karena saya takut dan takut kalau saya bukan nggak apa ya, maksudnya saya nggak bisa tanya jadi bukan gimana gitu. Sudah mulai terungkap ini, berarti masalah komunikasi mau mengungkapkan ya. Komunikasi ya. Oke. Berarti kolaborasi ada, pembinaan ada. Dalam hal menjadi pembina apakah sudah bisa begitu? Ya insya Allah kalau saya ingin belajar terus insya Allah bisa. Nah biasa Tapi masih ada takut. Padahal dari awal dulu sebelum ya coaching pertama dulu sudah bisa ya. Ya alhamdulillah. Ya sudah bisa. Ada logis. Tapi kan sudah survive ya. Oke, itu masalahnya. Nah, dari percakapan kita nanti Bu Fitri, kira-kira apa yang nanti Bu Fitri dapatkan dari percakapan coaching kita, terutama podcast SDN Batu? Yang saya ingin dapatkan, saya ingin bisa, saya ingin bisa apanya maksudnya? Saya ingin bisa komunikasi. Komunikasi, oke. Tidak pemalu, terbuka, yang kepemimpinan, yang membimbing pembelajaran. Saya bisa, saya ingin belajar, di sekeliling sekolahan SD Negeri 4. Apakah ada di sini? Ya, apa? Oke, belajar dengan teman-teman. Oke, apakah ada maksud yang lain? Maksudnya yang ingin Bu Fitri dapatkan dari percakapan ini selain bisa belajar dari teman-teman, misalnya? Ya ingin belajar dari diri sendiri, ingin meningkatkan kemampuan saya dan saya coba dengan belajar dengan dari YouTube atau apa.
secepatnya. Situasinya maksudnya, situasinya perlu harus segera dilaksanakan harus dilaksanakan ya karena keadaan saya tidak bisa, saya ingin jadi bisa. Oke. Situasinya berarti sudah mulai ini ya membuat jadi harus berubah maksudnya ya. Mungkin seperti maksudnya ya. Oke, kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu? Maksudnya yang mempengaruhi itu, oh ini harus ya ini. Ya karena dengan zamannya seperti ini dengan zamannya teknologi ini saya harus bisa. Saya harus berarti Bu Fitri sudah mulai nganu ya. Oh ini namanya ini lah. Saya harus kan udah mungkin ya, benar harus mengikuti ya tadi ya. Zaman itu tadi ya. Oke. Kemudian situasinya itu sedang seperti ya situasi yang diinginkan. Yang berkaitan dengan kekurangan dengan tadi. Saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh dan semoga cepat terlaksana. Nah, apa yang bisa membuat nanti bisa terus? Ya harus terus belajar. Siapa yang belajar terus semangat? Ya dengan terus semangat. Berarti Bu Fitri belajar dengan penuh semangat. Oke. Gagasannya gimana Bu Fitri? Gagasan Bu Fitri supaya kurang terjadi. Ya dengan cara kita belajar mungkin apa ya? Gagasannya apa? Dari Bu Fitri dulu. Dengan kita belajar kita dengan teman-teman atau di lingkungan sekolah dengan adanya apa ya teknologi itu bisa membuat saya lebih bisa. Mantap, ada gagasan supaya Bu Fitri belajar intinya tidak hanya teman tapi belajar mandiri ya maksudnya ya belajar dari YouTube dan dari teknologi berarti kan YouTube atau lain maksudnya begitu ya. Oke, belajar. Nah, kira-kira apa yang harus Bu Fitri siapkan? Yang harus saya siapkan ya mungkin apa ya? Dari Bu Fitri dulu. Yang saya siapkan ya harus belajar. Mungkin dari diri sendiri ya belajar setiap hari atau mungkin dengan membuka HP atau YouTube atau belum menjelaskan. Itu maksudnya itu berkaitan dengan apa? Ini sudah mulai inovasi Pak. Tidak hanya pelajaran tentang apa ya? Tentang pengetahuan. Oke. Biasa. Berarti Bu Fitri sudah mulai mengatakan dan ada ide-ide dananya lagi. Ada yang dalam pembelajaran kemudian masing-masing kok ya. Nah ini sudah berdimensi Bu. Karena Bu Fitri sudah melihat kemudian tertarik Bu. Ternyata bermain TikTok ada uangnya. Bisa saja nanti akan berperlawanan. Oke. Kemudian Bu Fitri, apa yang bisa memastikan itu nanti bisa berjalan dengan cara gagasan itu nanti? Ya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dari kita dulu ya. kita bisa memastikan itu berhasil. Oke. Kriterianya bagaimana begitu yang diinginkan? Ya, kriterianya harus bisa. Harus bisa ya dari bisa dan apa ya yang telah diajari semua teman atau luar saya bisa melakukan yang belum bisa jadi. Oke. Itu sudah menurut kriteria luar biasa. Nah, setelah ini Bu Fitri, apa yang akan Bu Fitri lakukan setelah sesi coaching bersama podcast Sejenis 42? Apa yang akan Bu Fitri lakukan? Silakan. Saya ingin belajar, saya ingin menerapkan tentang pembelajaran itu. Semoga pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, luar biasa. Kira-kira kapan atau siapa yang mau dihubungi? Ya, secepatnya. Mungkin kalau yang dihubungi ya mungkin teman-teman
Baroran. Pemahaman dari tim maksudnya ya. Oke. Ya Pak Arif khususnya kerjanya sebagai kepala sekolahnya dan semua teman-teman di sini ada kita dalam yang bisa mengajari saya tentang teknologi. Sekarang saya Pak Afif, Pak Teguh, dan Bu Ella dan yang lainnya. Semuanya ini semuanya dilakukan oleh wujudnya dari sisi penerapan podcast dan lima kebijakan sendiri kira-kira apa yang akan disimpulkan dari opsi dengan podcast kebijakan ini. Saya simpulkan, yang pertama saya harus bisa menguasai tentang pembelajaran dan tentang teknologi. Cukup ini pertama tadi. Ya biasa. Tadi sudah mengungkap keseluruhan dorong tapi luar biasa. Intinya Jibri sudah merujuk pada ingin supaya meningkatkan atau belajar bisa menggunakan teknologi dan belajar. Oke, selanjutnya dari kawan itu Mas Bagus dulu ya. Nah, oke. Gimana kabar Mas Bagus hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Luar biasa. Biasanya sumringah ini ya. Biasanya siapa nanti senang ya. Oh iya, kita biasa. Masih bersama podcast dari kita berbicara Mas Bagus masih bersama teman-teman di yang lain. Dia menunggu apa sebelumnya undang-undang dari Mas Bagus. Ini masih berkaitan dengan kolaborasi dan pembinaan di Mas Bagus ya. Kira-kira apa yang kita mau bicarakan dengan Mas Bagus berkaitan membimbing secara pelan, pembimbing siswa dalam kelas. Berarti dalam pengelolaan kelas yang menjaga ini ya, perlu ya. Nah, kira-kira apa yang Mas Bagus inginkan atau ingin dapatkan dari sesi coaching dengan podcast dari Tujuan ini? Yang saya harapkan untuk guru yang senior bisa membantu bisa memberikan masukan, memberikan syarat, yang terbaik agar di dalam kelas itu bisa kondusif dan penyampaian materinya tidak mengenalkan. Itu ya yang sebenarnya bersama podcast ini ya yang menghubungkan. Oke, situasinya gimana? Kalau situasi saat ini kebanyakan kalau pas undang masih banyak situasi dari kemampuan dari Mas Bagus dari kurang memahami situasinya itu Pak. Jadi kan masih bingung untuk ini harus begini gitu Pak. Berarti ini sudah lebih ya masyarakat apa yang mempengaruhi hal itu Mas Bagus? Yang pertama kurangnya materi Pak. Dapat materi. Materinya masih kurang. Terus pemahaman untuk materi tersebut juga masih kurang. Dari materi itu ya. Oke. Situasinya dirinya seperti apa maksudnya? Di dalam diri sendiri dalam kekurangan tadi. Kalau diri sendiri ya yang harapannya ya bisa memproduksikan kelas itu lebih tenang, terus penyampaian materinya lebih mengenalkan siswa, materi yang diajarkan juga tidak hanya itu saja, tapi bisa memastikan. Silakan jangan nanti kata-kata memastikan itu dengan kata diri ya. Oke, kira-kira apa yang bisa membuat kami itu bisa terus ya? Kalau itu dari diri sendiri Pak, dari komunitas yang sering saya lakukan itu sering mengamati diri saya Pak. Kalau ini tidak tenang, tidak kondusif gitu Pak. Kalau selama ini seperti itu. Oke, rencana ini udah ada yang betul. Rencana apa dulu? Gagasan apa untuk supaya nama tadi masuk bisa terlatih. Kalau rencana ya, yang pertama yaitu paling bertanya kepada guru senior ataupun saya minta bantuan kepada guru senior untuk apa ya ikut menilai, ikut
membimbing agar bisa lebih baik dan intinya tepat sasarannya. Apakah dengan dunia lain? Kalau yang lain paling saya lihat dari internet, lihat dari YouTube, ya itu cara-cara apa ya, membuat kelas, mikrotik yang bagus seperti apa seperti Pak. Sudah muncul kira-kira apa yang perlu disiapkan bagus? Kalau yang perlu disiapkan yaitu dari diri sendiri percaya diri Pak, percaya diri. Terus yang kedua materinya, yang ketiga media. Maka ya anak-anak bisa fokus ke media tersebut jadi wah ini apa ini ya? Pelajaran apa hari ini, materinya apa hari ini? Jadi apa yang bisa masukkan yang pertama itu mungkin bukan dari desainer secara dulu Pak. Dan kemungkinan untuk yang lain bisa mencari referensi di internet. Kriteria semua yang bertingkat yang seperti apa? Kriteria dari tadi permasalahannya supaya ada perubahan. Yang pertama itu belajar dari Pak. Belajar dari cerdas, terus mau bertanya sebenarnya. Komunikasi, ini kalau berarti berarti ya. Oke. Nah, jadi setelah sesi coaching bersama profesor di Departemen Edukasi Mas, jadi setelah sesi coaching bersama profesor di Departemen Edukasi, apa yang Mas Bagus lakukan? Yang saya lakukan, jadi karena masalahnya di dalam kelas, karena dalam kelas, jadi saya mungkin akan bertanya kepada guru saya senior untuk ya untuk berbagi pengalaman Pak. Pengalaman baik kapan dan siapa yang menghubungi? Kalau benar tempatnya Pak, tempatnya dan hubunginya kemudian dari guru yang senior terlebih dahulu. Semuanya. Termasuk apa ya? Semuanya ada. Jadi ya. Oke, bagaimana Mas Bagus bisa memastikan ini sudah berjalan? Itu sangat mudah. Kalau dari sana tersebut ya dari diri Pak. Kalau ada hubungannya pasti akan ada jalan. Nah, maksudnya Mas Bagus aktif ya? Iya. Nah, Mas Bagus kayaknya tidak atau belum mempunyai kemampuan ngerti suruh mengenal. Enggak ya? Ya, sama perlu enggak? Perlu aktif ya maksudnya. Misalnya ada paranormal. Oke, kira-kira siapa yang perlu diminta teman-teman? Yang pertama yang dari sekolah, dari guru senior, yang penting adalah keluarga. Yang biasa, hubungan pertama. Ada lagi di mana sih? Dari teman, Pak. Oke. Oh ya, teman cewek ya? Kepuasannya ya? Iya. Ayam bebek. Ya, oke. Iya, nggak apa-apa. Itu sebagai pemenang. Untuk menjalankan itu dengan luar biasa. Oke, dari sisi ini Mas Bagus, apa yang harus dapat simpulkan? Seperti podcast sendiri, yang pertama mau bertanya Pak, dan mau melakukan hal-hal baru. Mau bertanya, mau melakukan hal-hal baru. Oke. Ada lagi? Cukup. Oke, luar biasa. Mas Bagus sudah punya melalui masalahnya, kemudian mau apa tadi? Mencoba hal-hal yang baru. Luar biasa. Selanjutnya sudah mulai tertangkap ya teman-teman dari Mas Bagus ya. Nanti bisa dikolaborasikan dengan Oke. Dengan Bung Puji, gimana keperluan kita? Oke, luar biasa. Maaf ya, kira-kira apa sih yang kita bicarakan Puji? Ya, sebetulnya tadi kan membicarakan tentang kemampuan seperti apa ya kayu bukan. Berarti ada unek ya? Saya bilang karena suami saya. Saya mau belajar nanti lah kalau
Iya, saya karena saya perempuan mungkin lebih anak-anak jadi saya tidak ada seperti Pak saya mau makan kalau saya enggak saya pribadi kalau ada yang unek-unek aku jadi ya kita berdoa Pak Ben, ya kita berdoa ya. Berarti tidak ada mereka dengan kolaborasi bersama. Oke, selanjutnya Rusi masih sudah menutup ke Leika. Di boxing sebelumnya belum terbuka. Nah ini karena bersama-sama ya. Jadi bersama-sama tinggal mengungkapkan diri apa yang belum dikuasai. Nah, apa yang ingin diikuti harapan atau inginkan dari sesi coaching bersama anak coaching menggunakan proses di apa sebelumnya? Baik akan dia. Sekarang situasinya sekarang seperti apa betul? Pemahaman dari betul situasinya mengkhawatirkan atau memberi kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu? Teknologi masuk, oke. Saya pikir saya belajar. Nah, situasi yang dilihat seperti apa? Jadi setelah belajar, saya pikir saya bisa. Oke. Kira-kira apa yang bisa membuat itu nanti bisa jalan? Ya, seperti teman-teman semuanya belajar. Jadi belajar di sekolah bersama teman-teman. Oh iya, ada temannya ya. Sehingga menambah semangat. Oh, menambah semangat. Oke, kebersamaan. Makanya kita satukan. Kalau ada teman-teman saya juga ada yang nah, iya. Harus menambah juga ya betul ya. Oke. Gagasannya untuk supaya keamanan betul nanti bisa keamanan ini Pak, keamanan ya. Tadi ya kata buat dilakukan apa-apa sama belajar dari sendiri. Ada keinginan hanya seperti saya harus. Oh iya. Karena biar supaya tidak tertinggalan. Tertinggal. Yang lain ya. Tidak ada. Oke. Kata kunci. Pokoknya mau belajar supaya tidak mau tertinggal dengan yang lain. Oke. Oke. Kita bisa apa dulu? Diri sendiri, oke. Dapatnya diri itu keinginan untuk belajar. Kira-kira yang memastikan senang belajar apa? Tadi berlatih terus. Berlatih terus, ya. Itu maksudnya. Terus itu tadi yang bilang dan harus bisa. Oke. Setelah sesi coaching bersama podcast dengan beberapa ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Tadi ya belajar atau ya tadi belajar bersama. Oke. Kapan? Silahkan dihubungi. Segera mungkin belajar sekarang mungkin. Coba Pak sekolah-sekolah. Semua ya. Gimana nanti bisa memastikan dari berbagai bersama? Kita bisa bicara kalau memang belajar dengan ada yang apa siapa yang perlu begitu gitu? Misalnya teman-teman yang belajar, sekolah, dan mungkin bagi saya tadi kalau ini muncul ide, tadi belum muncul apa istri ya, begitu juga nanti ya, terus dari sesi coaching bersama podcast dan juga untuk bidang ini, kira-kira apa yang untuk disimpulkan itu? Kesimpulannya adalah dari sesi ini bahwa untuk kita harus berusaha belajar terus.
Untuk bisa harus belajar terus dan harus semangat luar biasa. Sudah mulai ada benang merah ya. Jadi tidak benang merahnya yang belum karena belum kita coaching kita ya. Semuanya sudah 5 orang belajar kita coaching dan semoga nanti yang kelima ini adalah bisa diwujudkan ya. Rencana-rencana kegiatan yang bisa diwujudkan ya. Yang bisa mewujudkan adalah siapa yang ini ya bukan saya. Oke, ya. Nah, tinggal yang terakhir hari ini bintang tamu utama ya. Ini pendatang baru ini artinya kita ya dari bintang pertubuhan karena baru ya, Bu Ella ya. Bu Ella mungkin harus terbiasa dengan candaan-candaan ini dari bintang pertubuhan. Oh, jangan bersinggung ya. Kalau saya ada cocok dan sebagainya, orangnya beruji lah ya. Anak saya, ya. Mau lapar dan sebagainya. Tidak ya. Oke. Masih bersama podcast dari bintang pertubuhan. Selamat siang Bu Ella. Sehat? Iya. Bu Ella selamat dalam sehat. Ya. Bu Ella, dari sesi coaching bersama podcast dari bintang pertubuhan ini Bu Ella. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan yang berkaitan dengan kolaborasi dan perhubungan dulu? Perhubungan dulu Pak. Yang apa ya? Perhubungan dulu kalau kita belajar semacam itu. Mau apa? Namanya apa? Iya. Oke. Ada lagi kan kolaborasi kerjasama kolaborasi dengan teman-teman ada susah? Kalau kolaborasi komunikasi bersama teman-teman sih menurut saya kalau saya sendiri tidak mengalami kesulitan karena mungkin ya saya bisa terbuka kalau seperti saya tidak terlalu bertanya jadi saya tidak mengalami kesulitan kalau kolaborasi sama teman-teman. Kepemimpinan menurut tadi komunikasi. Oke, dari sesi coaching sama podcast berdua apa yang diinginkan dari sesi percakapan yang diinginkan saya pasti dari kemampuan dari nanti masalah kekurangan pengelolaan tadi. Kadang saya itu masih bingung menguasai kelas karena kadang tapi juga karakter setiap anak kan berbeda. Jadi kadang saya menyampaikan seperti ini, siswa seperti ini. Jadi kadang itu kadang saya berpikir bagaimana ya caranya mungkin agar setiap tekniknya saya sebagai guru, setiap saya menyampaikan materi ya si anak langsung mudah langsung paham. Tapi kenyataannya kan masih ada beberapa siswa yang memang belum bisa memahami. Kadang masalahnya di situ Pak. Berarti situasinya seperti itu tadi ya. Berarti sudah diterjawab situasinya seperti itu. Apakah ini menjadi genting sekali atau biasa? Biasa. Tapi kalau dikatakan penting karena kalau untuk materi siswa yang lainnya sudah bisa menangkap, sudah memahami, tapi kalau nyatanya masih ada beberapa siswa yang belum memahami, otomatis kan kita tinggal durasi siswa itu kajian. Tapi ketika saya mau menunggu siswa tersebut juga kasihan teman-teman yang memang sudah mampu. Jadi kadang saya berpikir cara ngatasin itu bagaimana? Iya. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Yang mempengaruhi mungkin dari siswa Pak. Mungkin apa ya? Yang mempengaruhi mungkin menurut siswa saya masih kurang menggunakan ya, kurang menguasai atau mungkin cara penyampaian atau penjelasannya masih kurang. Itu belum. Nah, situasi yang seperti apa? Situasi ini kan saya bisa bisa belajar lebih lagi biar ketika saya menyampaikan materi langsung kira-kira apa yang bisa membantu nanti bisa terwujud? Mungkin Pak belajar dari teman-teman yang mungkin Pak Gugus belajar dari teman-teman yang sudah senior, terus mungkin juga saya belajar dari saya sendiri gimana dia caranya agar bisa lebih baik anak-anak mungkin. Gagasan
gitu ya. Oke. Oh, itu. Iya, iya. Ini sudah mulai aneh ya, sudah mulai siang ya. Itu pun pastinya negatif. Oke, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Boleh lah. Pertama mental, Pak. Mental. Mental kita sehat, kuat. Ya, ya. Kalau kita sehat, kuat kan otomatis kita belajar terus masuk, kita dapat masukan dari yang lain. Mungkin kalau misalnya nggak enak apa juga kita kan sabar. Iya itu. Nah itu baru nanti perlu kali itu mental ya. Ya. Oke. Iya ya. Kira-kira apa yang bisa memastikan hal itu bisa terwujud? Untuk memastikan hal itu bisa terwujud ya, apa ya? Kita harus saling terbuka, mungkin cuma berjawab, terus saling belajar bersama kolaborasi mungkin itu. Kriteria dia sudah kalau ulang lagi. Kriteria kalau saya itu mungkin ingin ya belajar menjadi yang lebih baik lagi, ingin benar-benar mencari pengalaman, mencari informasi. Kriteria dari masih belum mampu, harus belajar ada yang tadinya belum mampu yang bisa. Oke. Nah, terus dari setelah coaching bersama podcast dari 40 bulan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Ella? Ya mungkin seperti sudah teman-teman membuat komitmen, membuat jadwal, mulai kepada diri kita harus belajar, kita harus bisa, kita harus bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, kira-kira kapan dan siapa yang membimbing? Kalau untuk kapan, karena ini hal baik, bagusnya harus segera. Kalau yang ingin dihubungi mungkin teman-teman lingkungan sekolah, terutama Pak Arif sebagai kepala sekolah. Pak Arif enggak? Ya Pak. Oke, semuanya ya. Kira-kira bagaimana Bu Ella nanti memastikan ini bisa berjalan? Ya, apa ya? Kita harus saling terbuka, kita nggak usah saling menangkap ya, saling menangkap ya. Kalau harus terbuka kan ada batas katanya apa ya kalau kita bisa ya kita tahu ya nggak cuma tanya apa ini terbuka Oke. Ya. Terus siapa yang perlu diminta dukungan? Pertama suami, keluarga, terus ya teman-teman di SD Berarti semuanya sudah disebutkan dukungannya ya. Berarti tadi kata kuncinya adalah dengan kata pepatah tadi malu berbanyak tetapi jalan. Oke, dari sisi percakapan kita kali ini Bu Ella bersama podcast di 40 bulan, apa yang Bu Ella simpulkan? Kesimpulannya karena di sini saya masih banyak kekurangan, jadi saya ingin banyak belajar, banyak mencari informasi, terus banyak bertanya, mungkin lah banyak bertanya dengan teman-teman di sini, terus banyak mencari informasi. Oh iya. Dan biasanya sudah selesai ternyata Bapak Ibu sedikit 40 bulan bersama podcast sedikit 40 bulan dan insya Allah semua unek-unek, semua pikiran, semua gagasan atau semua keluhan tadi sudah mulai diungkapkan dan sudah diketahui oleh semua guru yang ada di sini. Dan semoga dari sesi coaching bersama podcast sedikit 40 bulan nanti panjenengan wujudkan apa yang tadi jenengan merasa kurang, apa yang jenengan belum dikuasai, semoga jenengan nanti kedepannya bisa diwujudkan jenengan bersama-sama dengan stakeholder yang ada di sini atau teman-teman jenengan atau teman-teman sejawat guru di SD 4 demi terwujudnya visi dan misi SD 4. Nah, mungkin sesi coaching bersama podcast SD 40 bulan bersama saya Agusnya Pramono selaku kepala sekolah SD 40 bulan tutup sampai di sini. Nanti ketemu lagi di sesi coaching dengan podcast di pertemuan berikutnya. Beri salam ke sana ya. Halo. Ya, ketemu lagi di sesi coaching bersama podcast SD 40 bulan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.